Hai Sangyer, ketemu lagi di channel paling kakoy, Tony Sang Channel. Channel yang kurang bermanfaat, tapi bisa menemani kamu saat istirahat. Video sebelumnya Tony Sang sudah bahas film Kikujiro no Natsu. Ternyata banyak yang suka dengan film Shibabe Takeshi ini. Buat kalian yang belum nonton, silahkan. Link videonya sudah ada di deskripsi video ini. Gak bakal nyesel pokoknya. Dan kali ini kita bakal bahas film Shibabe Takeshi yang berjudul Minna Yateruka. Dan semoga film ini akan menghibur hati kamu yang sedang galau. Langsung aja yuk. Di awal film kita melihat seorang pria sedang mengendarai mobil. Tiba-tiba dia melihat seorang cewek berdiri di pinggir jalan. Pria ini pun berhenti dan menawarkan tumpangan pada si cewek. Si cewek seneng dong, mobilnya bagus. Si pria ini pun mengajak si cewek ke suatu tempat. Gak usah dijelasin ya disitunya. Dan ternyata ini cuma adegan sebuah film yang lagi ditonton oleh orang ini. Namanya Asao, umur 35, pekerjaan nganggur, status single. Tapi kebelet udah pengen punya cewek. Yang nonton film Kikujiro no Natsu ini kayaknya Masao udah gede ya. Mirip. Setelah menonton film itu, Asao terinspirasi jika pengen punya cewek, berarti dia harus punya mobil. Esok harinya, Asao pun pergi ke dealer mobil. Di showroom, dia ditanya ingin mobil seperti apa, dan Asao ingin mencari mobil yang bisa buat kimochi di dalam mobil. Tapi karena dia hanya punya uang 200.000 yen, dia hanya dapat mobil seperti ini guys. Udah punya mobil, sekarang Asao operasi nyari cewek. Ada cewek lewat, ia tawarin naik mobil. Tapi mangsa pertama gagal. Soalnya nawarinnya frontal. Ia langsung ajak kimochi. Mangsa selanjutnya ia nawarin ke cewek yang lagi nunggu bis. Tapi ia dibully sama orang-orang di situ. Karena yang ia tawarin ceweknya aja. Asao ketemu lagi dengan orang-orang yang lagi nunggu bis tadi. Dia diteriaki lagi sama mereka. Di depan ternyata bis yang ditumpangi cewek tadi mogok. Asao berhenti. Si cewek sekarang yang minta tumpangan sama Asao. Tentu saja Asao dengan senang hati memberikan tumpangan. Si cewek pun memanggil orang-orang yang ada di dalam bus. Dan mereka semua naik mobil Asao. Dari sini Asao mikir, ternyata mobilnya tidak menarik minat cewek. Lalu dia melihat mobil mewah yang berisi cewek-cewek seksi lewat. Di belakang ada mobil truk yang melindas mobilnya. Anjir, mobil baru beli guys. What? Di rumah dia berpikir, dari mana bisa dapat uang untuk beli mobil mewah? Untung ada kakeknya. Asao pun meminta bantuan kakeknya. Kakeknya dia suruh jual ginjal buat dia beli mobil mewah. Cucu teladan guys. Dia balik lagi ke showroom. Asao tertarik dengan mobil putih ini. Tapi karena uangnya cuma ada 500.000 yen, dia cuma dapat mobil yang biru ini. It's okay, not bad. Yang penting bisa ngangkut ciwe-ciwe lah. Saat mobilnya dijalankan, bodi mobilnya lepas guys. Si tukang showroom masih ada di situ. Asao pun komplain. Tapi karena udah dibeli nggak bisa dikembalikan, kata tukang showroom itu. Akhirnya ia jual lagi mobilnya seharga 300.000. Tekor 200.000 dia. Udah jual mobilnya, dia lihat mobil cukup bagus yang parkir di jalan. Orangnya lagi telepon di telepon umum. Asao masuk dan mobilnya nggak dikunci. Ada kesempatan mobilnya pun dibawa sama dia. Ternyata pemilik mobil lagi telepon bengkel karena remnya blong. Nah loh, mobilnya nggak bisa direm. Cewek bohai pun ia tabrak. Dan mobil Asao nyangkut di billboard.
Asao pun mikir lagi. Yang ia butuhkan sekarang adalah uang. Tapi gimana caranya bisa banyak uang? Ia kepikiran ingin merampok bank, tapi ia nggak punya senjata. Yang punya pistol polisi. Ia pun membayangkan bagaimana seandainya ia merampok pistol polisi. Dame dah, bisa ditembak mati dia. Asao pun berpikir lebih realistis. Dia sebaiknya mencari kerja. Tapi di jalan tiba-tiba ia bertemu seorang yakuza yang sedang sekarat. Ia diberi pistol dan kendaraannya. Nasib mujur lagi berpihak sama Asao. Sekarang dia punya pistol untuk merampok bank. Tiba di bank yang mau ia rampok. Si teller lagi sibuk. Asao disuruh ngambil antrian. Ia pun menuruti kata si teller itu. Ia berpindah bank. Tapi di dalam sudah banyak rampok. Asao pun tidak mau ambil resiko. Ganti lagi bank. Tapi ia masuk bank para polisi. Ia nyari bank lagi. Kali ini Asao benar-benar menodongkan pistolnya. Para pegawai bank panik. Tapi saat Asao lengah, banknya sudah tutup. Mungkin metodenya harus ia ganti. Sekarang dia menyamar menjadi petugas pengantar uang. Tapi pihak bank tidak punya jadwal pengiriman uang. Asao pun pergi. Samarannya ia rubah sekarang menjadi pengemis. Nah, di sini gua bingung. Mau apa coba? Nah, sekarang mungkin lebih masuk akal. Dia menyamar jadi dokter. Dia mengaku dari dinas kesehatan untuk membagikan obat agar tidak tertular virus. Para pegawai bank pun percaya. Maksud Asao dia mau meracun para pegawai bank. Tapi kok dia yang malah minum duluan ya? Mungkin harus ganti sasaran ya. Sekarang Asao mau bajak mobil pembawa uang. Dia berpura-pura menjadi tukang perbaikan jalan. Saat mobil melintas, dia pun mencoba memberhentikannya. Tapi di dalam mobil ternyata sudah banyak pengawal. Asao ditembaki di tempat. Untunglah dia pakai rompi kardus anti peluru. Melihat Asao belum mati, polisi itu menembakkan rudal pada Asao. Untung meleset. Nah loh, itu orang habis ngapain guys? Sekarang ia menyamar jadi polisi. Dia menghentikan mobil pengangkut uang karena dicurigai ada bom di dalamnya. Para petugas pun panik dan turun dari mobil. Asao menyalakan bom asap agar mereka percaya. Dia pun membawa mobil itu. Akhirnya guys, dia berhasil membajak mobil uang. Tapi Asao lupa, bom asapnya nggak dimatiin, mobilnya pun kebakaran. Gagal maning Asao. Cara terang-terangan gagal terus. Mungkin cara sembunyi-sembunyi akan berhasil. Operasi kerjanya tentu saja harus malam hari. Dia pun sudah mempersiapkan alat yang ia butuhkan. Dia memasang tali dari atap gedung dan berniat turun di dalam bank. Tapi kok turunnya masih di depan halaman bank ya? Asao pun bingung sendiri. Asao sedang lewat di depan toko elektronik. Di TV dia melihat kakek-kakek yang berhasil mendapatkan undian sebesar 400.000 yen. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kakek-kakek itu sekarang ada di hadapannya. Asao pun mengikuti dia. Tapi kakek-kakek itu diincar juga sama orang banyak. Itu ada rabi, ada bajak laut, ada koboi, sampai orang Indian. Situasinya pun jadi chaos. Sekarang dia harus berpikir ulang, ternyata merampok itu sulit. Dan Asao pun kepikiran menjadi artis. Ia pun pergi ke tempat casting untuk menjadi bintang film. Di tempat casting mereka disuruh menunjukkan kemampuannya. Sekarang giliran Asao. Wakige de asobo, wakige de asobo, hea nudo. Wakige de asobo, wakige de asobo, minomu wakige de asobo,
脇毛で遊ぼう Tapi Asao diterima main film dan dia kebagian peran jadi orang mati. Sutradara rupanya kekurangan orang. Asao langsung sigap datang. Asao diminta masuk dalam adegan naik perahu. Ini kayaknya film Zatoichi ya guys, si samurai buta. Tapi dia datang loncat ke perahu. Zatoichi kelelep guys. Zatoichi pun dilarikan ke rumah sakit. Sutradara bingung, pemeran utamanya masuk rumah sakit. Asao pun siap menggantikannya. Pak sutradara agaknya kurang yakin nih, tapi dari tampangnya sih pede banget. Shoganai lah. Sebelum acting Asao berlatih dulu. Oke, waktunya acting. Jadi Zatoichi guys. Tapi kayaknya dia salah ambil bukan pedangnya itu guys. Dan benar saja. Dan situasi syuting pun kacau. Rusuh nih. Ia pun dipanggil sutradara. Sutradara sempat mau menggantikannya, tapi Asao minta diberi kesempatan sekali lagi. Kali ini adegan menyelamatkan seseorang di kebakaran. Zatoichi datang, ia akan menjadi pahlawan. Tapi kayaknya dia salah ambil lagi dah. Itu minyak tanah bos, bukan air. Zatoichi pun kebakaran. Dia dipecat jadi aktor. Asao sekarang mencari lowongan kerja di koran. Dan ia menemukan lowongan yang menarik, menjadi penambang emas. Lantas ia menemui orang yang ada di iklan tersebut. Si penambang pun mengajak Asao ke gua untuk menambang emas. Sampai di gua, si penambang sangat terkejut melihat peralatan yang ada di depan gua. Jangan-jangan ada orang lain yang menambang emas miliknya. Tapi pas diperiksa dia lupa. Ternyata itu peralatan miliknya sendiri. Iya, Asao belum nego gaji sama si penambang. Si penambang bilang penghasilannya 70 untuk dia dan 30 untuk Asao. Tapi Asao pengen sama. Si penambang 70, dia 70. Si penambang bingung, harusnya presentasinya nggak lebih dari 100 katanya. Ya udah kata Asao, dia 150, si penambang min 50. Ya bener juga sih, jadi 100. Ada yang salah guys? 2000 tahun kemudian. Lelah menggali, Asao mengajak si penambang istirahat sebentar. ライター貸してもらえます？ Tapi kok ada manusia purba keluar dari situ ya? Wait a minute. Who are you? 今度は秀吉の埋蔵金に挑戦してみるか。 Saat ia putus asa, ia melihat pesawat Cessna sedang melintas. Ia membayangkan naik pesawat Cessna sepertinya enak sekali. Tiba-tiba datang Yakuza yang sekarat lagi. Ia meminta Asao untuk mengantarkan narkoba ke pelanggannya. Asao pun datang dengan mobil yang sudah diperbaiki. Ini yang bikin siapa ya? Buka pintunya ke atas guys. Punya uang hasil jual narkoba, Asao pun pergi untuk merasakan sensasi naik pesawat Cessna. Di pesawat ternyata dia bareng dengan seorang Yakuza. Si pilot mabok, sepertinya pesawat mau jatuh. Asao sama Yakuza rebutan parasut, si Yakuza pun kalah. Tapi kapal kembali stabil, si pilot rupanya sedang ngeprank. Asao turun dari pesawat, ia disambut oleh sekelompok geng Yakuza. Orang-orang itu menganggap Asao adalah Mr. Joe Shishido, seorang pembunuh bayaran yang sedang mereka tunggu-tunggu. Mr. Joe itu orang yang tadi Asao bunuh ya. Asao sebenarnya sudah mengatakan jika ia bukan Mr. Joe, tapi orang-orang itu tidak percaya. Ya sudahlah. Asao pun diajak mereka untuk bertemu dengan bos besar. Kalau bertemu bos besar, kalian tidak boleh datang dari belakang cuy. Tidak boleh dari samping, kalian harus datang dari depan.
Bertemu dengan Asao, si bos ingin menguji kemampuan Mr. Joe yang disebut sebagai pembunuh bayaran paling terkenal di Jepang. Si bos pun ingin memperlihatkan kemampuan anak buahnya kepada Asao. Si anak buah ini pun lalu menunjukkan kemampuannya. Ia melemparkan koin ke atas dan menembaknya. Dan tembakannya tepat mengenai koin itu, guys. Keren. Sekarang giliran Asao. Si bos meminta dia melakukan hal yang sama seperti anak buahnya. Asao pun mengeluarkan koin dan menembakkannya. Tapi ia malah menembak anak buahnya si bos. Orang-orang pun marah. Telepon anak buahnya si bos yang ditembak Asao berbunyi. Ketika diangkat, suara dalam telepon itu memerintahkan dia untuk segera membunuh si bos. Ternyata orang yang ditembak Asao adalah mata-mata. Si bos pun sekarang percaya jika Asao pembunuh bayaran nomor 1 di Jepang. Di tempatnya, si bos marah besar kepada anak buahnya karena tak ada satupun dari mereka yang bisa membunuh musuh-musuhnya. Lalu Asao menghampiri. Asao meminta izin kepada si bos untuk menyelesaikan pekerjaannya. Si bos pun sangat tersentuh atas keberanian Asao. Tapi rupanya Asao mempunyai niat lain. Dia menghentikan taksi dan berniat kabur dari situ. Sayang sungguh sayang, sopir taksinya si bos. Kok bisa ya? Namanya juga komedi. Kali ini Asao diberikan foto musuhnya si bos yang harus ia bunuh. Berdasarkan informasi, ia sekarang ada di tempat barbershop. Asao pun pergi ke sana. Setelah mengamati situasi, Asao menyamar jadi tukang cukur. Saat mau eksekusi, ternyata targetnya sedang memperhatikan dia. Asao mencari cara lain. Dia memasang bom ke tempat target. Tapi ada orang buta lewat. Tombol pemicunya ditekan sama orang buta itu. Masih belum kehabisan ide. Sekarang dia membawa bom berbentuk kue ulang tahun. Ia pun meminta tolong kepada orang yang mau bunuh diri untuk mengantarkannya. Ia beralasan malu jika mengantarkannya langsung. Orang itu pun bersedia membantu Asao. Tapi kue itu malah dibawa pulang sama si bapak ini. Dan kuenya meledak di rumah dia. Si bos dapat surat tantangan duel dari musuhnya. Mereka pun pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Ternyata dua geng Yakuza ini masih satu kelompok, guys. Mereka berebut kuasa. Siapa di antara mereka yang layak menjadi pemimpin? Dan bos besarnya, si kakek ini. Si bos besar tak mau ada dari mereka yang mati. Dia pun memberikan solusi pertikaian ini diakhiri dengan cara yang santuy. Mereka pun disuruh mengadu kemampuannya masing-masing. Pertama, kelompok mereka menunjukkan kemampuannya. Ternyata mereka punya seorang samurai sakti. Samurai itu menebaskan pedangnya. Dan jir, lalat belah dua, coy. Keren gak? Sekali lagi, dia menebaskan pedangnya. Dan si bos tidak melihat apa-apa. Tapi saat si bos dikasih teropong, jir, sekarang kuman belah dua, coy. Oh my god. Wow. Dia menebaskan lagi pedangnya. Si bos melihatnya. Dan jir, inti atom belah dua. Keren gak? Melihat kemampuan samurai itu, si bos kepanasan. Dia pun meminta Asao untuk menunjukkan kemampuannya. Dan Asao akan memotong apel dengan mata tertutup yang ditaruh di atas kepala bos besar. Asao menebaskan pedangnya, tapi yang kepotong malah kepala bos besar. Melihat bos besar mati, mereka pun tak terima dan terjadilah perang besar di sini. Asao sekarang bisa bebas dari geng Yakuza karena geng Yakuzanya mati semua. Di jalan dia melihat seorang cewek yang tergesa-gesa. Asao mengikutinya. Cewek itu masuk ke onsen. Onsen itu tempat pemandian air hangat ya guys. Tapi sayangnya ini khusus cewek. Asao pun tidak bisa masuk. Lalu Asao dihampiri dua orang aneh. Wih, akhirnya muncul juga Om Takeshi nih guys.
Mereka mengaku dari sebuah lembaga penelitian yang sedang mengembangkan alat manusia transparan. Asao pun ditawari untuk menjadi kelinci percobaan. Tiba di laboratorium penelitian, dia harus dihipnotis dulu untuk menjadi subjek percobaan. Setelah dihipnotis, dia diminta masuk ke sebuah tabung. Tapi kok Asao malah duduk di situ ya? Yang masuk tabung asistennya tuh. Sekarang Asao benar-benar masuk tabung. Setelah mesin dioperasikan dan hasilnya, Asao sudah tak terlihat. Si peneliti pun sangat terharu dengan keberhasilannya. Asao sudah tak terlihat, tapi dia kabur. Mereka mencarinya ke tempat pemandian tadi. Oh ya, untuk bisa melihat manusia transparan, lo butuh alat seperti ini ya guys. Ini malah mirip alat penyemprot hama ya guys. Sudahlah, gak usah diprotes, dan benar saja Asao ditemukan sedang berendam di kolam air hangat bersama ciwe-ciwe. Tapi saat mau ditangkap, Asao kembali kabur. Mereka terus mencari dan akhirnya Asao ditemukan di kamar hotel tempat akting film dewasa. Asao pun ditangkap. Si peneliti pun membuat konferensi pers untuk menunjukkan penemuannya, yaitu manusia transparan. Asao dililit perban seperti mumi. Tapi saat dibuka, Asao sudah kembali terlihat. Peneliti ini pun meminta maaf kepada para wartawan. Dia kembali dibawa ke laboratorium penelitian dan akan dilakukan uji coba ulang agar ia kembali menghilang. Tapi sepertinya ada kesalahan teknis. Seekor lalat masuk tabung. Mesin itu malah mengintegrasikan Asao dengan lalat. Asao pun berubah jadi manusia lalat. Perlahan-lahan dia terus membesar. Asao pun menjadi seukuran monster dalam film Ultraman. Asao sekarang berubah menjadi monster lalat, guys. Kabar telah ditemukan monster lalat pun sudah terdengar kemana-mana, termasuk kepada pasukan khusus penyelamat bumi dari serangan luar angkasa. Mereka pun mengerahkan pasukannya untuk mencari monster lalat. Tapi upaya pencarian gagal. Monster lalat Asao tak diketahui persembunyiannya. Si bos pun punya ide untuk memancing monster itu. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan ungko sebanyak-banyaknya. Ungko itu ya atau tokai ya pemirsa. Masuk akal juga sih, kalau lalat kan sukanya ya yang begitu-gitu kan. Masyarakat pun berlomba-lomba berpartisipasi membawa sepiteng mereka. Dan alhasil terkumpullah tokai segede stadion. Ini adalah festival ungko terbesar ya guys. Untuk menarik perhatian, mereka pun melakukan pertunjukan-pertunjukan seni di tempat itu. Dan benar saja, monster lalat pun datang. Untuk melumpuhkannya pun dibutuhkan raket nyamuk raksasa. Akhirnya, monster lalat Asao bisa dilumpuhkan. Sampai sini perjalanan Asao guys, film gak jelas. Tapi gue salut sama Om Takeshi ini. Mungkin dia satu-satunya orang yang kepikiran mau mengumpulkan ungko segede stadion guys. Dan akhirnya sampai sini saja pertemuan kita. Gak ada hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, tapi setidaknya kalian bisa sedikit terhibur. Tetap semangat, tetap santuy. Yang udah subscribe, unsubscribe aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam Jamata, bye bye.